contoh misalnya Anda mau pilih 100 ayat. Kalau bisa memang ayat-ayat ini sudah dibaca terjemahannya. Sudah dibaca terjemahannya. Jadi kita faham itu sebenarnya. Karena kita sudah baca, misalnya dicicil. Ya, habis sholat subuh baca 10 ayat. Terjemahannya aja. Baca ayat dengan terjemahannya. Ini nanti targetnya kita mau baca di sholat malam kita. Ya. Karena Anda tidak ngerti bahasa Arab. Beda kalau Anda ngerti bahasa Arab, tidak masalah. Berarti Anda tidak butuh ini. Anda tinggal langsung sholat malam, baca, Anda akan renungi ayatnya. Tapi kalau tidak ngerti, maka kami sarankan seperti itu. Kalau Anda mau misalnya 10 ayat, tidak masalah. 10 ayat itu mana nih yang saya mau baca sholat malam nanti? Ayat 1 sampai ayat 10 dari surah An-Nahl misalnya. Surah nomor 16 tentang masalah lebah. Atau judulnya surah lebah ya. 1 sampai 10. Anda mulai baca cicil nih. 10 ayat ini, 2 ayat habis subuh. Baca ayat dan terjemahannya, renungi maknanya, tadabbur namanya. Habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, habis maghrib 2 ayat, habis isya 2 ayat. Anda sudah faham nih, oh ternyata 10 ayat ini artinya. Nanti di sholat malam kita bisa renungi maknanya karena kita baca. Atau kalau hanya 10 ayat sebelum sholat tahajud, luangkan waktu 5-10 menit baca ayat-ayat yang Anda rencana mau baca, terjemahannya. Ya, terjemah baca. Jadi baca terjemahannya, oh ternyata ini maksudnya. Jadi Anda tahu, setiap ayat-ayat yang berisi tentang surga, tentang rahmat Allah, Anda mohon. Minta ya Allah berikan saya surga, ya masukkan saya dalam surga. Setiap ayat lewat tentang rahmat Allah, rezeki, kita minta ya Allah luasin rezeki saya. Setiap Allah sebutkan tentang masalah neraka, murkahnya Allah, umat-umat sebelum kita dibinasakan, kita berlindung dari itu. Nah itu yang dipoinkan ya, sehingga kita nanti masuk ke alam Al-Quran itu. Kita sedang merenungi makna-maknanya. Nah ini hal yang sangat baik dalam menyempurnakan kehusyuan dalam sholat kita. Jadi di sini dikatakan Nabi kalau lewat tasbih beliau bertasbih. Beliau kalau melewati tentang permintaan beliau minta. Kalau tentang perlindungan beliau berlindung gitu ya. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil yang keenam ya. Tentang masalah pentingnya seseorang itu ya membaca Al-Quran dengan tartil. Mutarassila atau tartil, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Jadi adanya misalnya contoh Bismillahirrahmanirrahim itu kan ayat pertama Al-Fatihah, berhenti dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua berhenti dulu. Walaupun hitung 1 detik atau 2 detik saja. Dan baru Ar-Rahmanir-Rahim berhenti dulu. Begitu seterusnya. Ini juga pernah kami ajarkan tipsnya. Anda kalau mau khusyuk dalam sholat, selalu berikan jeda antara satu gerakan dengan gerakan selanjutnya. Antara satu bacaan dengan bacaan selanjutnya, itu kan detik saja. Contoh misalnya, kita takbir, Allahu Akbar. Kasih jeda 1 detik aja. Baru atau 2 detik, Anda baru baca doa iftitahnya. Setelah itu, kasih jeda 1 detik, baru mulai baca Al-Fatihah. Ayat demi ayat, kasih jeda 1 detik. 1 detik itu sebentar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin, baru Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Jadi enggak usah buru-buru. Alhamdulillahirrahmanirrahim selesai. Nah, ini apa yang dibaca? Ya. Ini mustahil bisa merenungi makna ayat, mustahil walaupun dia ngerti. Ya, ini. Nah, mungkin dia bisa resapi itu. Sementara tujuan kita baca Quran untuk tadabbur ya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau memang hati mereka telah terkunci? Orang kalau tidak mau mengikuti komitmen atau cara seperti ini, maka hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang menjaga juga lamahnya ruku, tidak buru-buru. Ya, begitu selesai Anda ruku, Allahu Akbar, tenang dulu gerakannya. Dalam riwayat yang Sahih riwayat Bukhari itu sendi-sendi kembali pada tempatnya. Baru mulai baca Subhana Rabbiyal Azim 1. Kasih 1 detik aja. Baru Subhana Rabbil Azim 1 detik lagi Subhana Rabbil Azim. Nah seperti itulah. Jangan 1 zikir belum selesai sudah masuk ke zikir yang kedua. Tumpatin Subhanallah. Apa yang dibacain gitu kan. Jadi dia harus menjaga supaya betul-betul mendapatkan maksimal gitu ya. Ini dan lama menjaga ruku itu. Nah kalau Anda bertanya bagaimana caranya supaya saya lama ruku? Ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW terkadang membaca doa-doa ruku dan sujud itu sampai 10 atau 11 kali. Sebagai contoh, Subhanallah azim. Biasa kita taunya 1 kali itu wajibnya, 3 kali sunnahnya. Tapi ada tambahan lagi kalau riwayat yang lain menjelaskan Nabi membaca 10 sampai 11 kali. Berarti sunnahnya bisa sampai 11 kali. Dan bacaan ruku dan bacaan sujud kurang lebih ada 6 macam. Ya. Ada Subhanallah azim.
ruku. Ada subhana rabbil azim wa bihamdi. Ada subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Ada subhana dzil jabarut